Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suntira dari HTNA BP 21 dengan NIM 13.1010, yang mana materi yang akan saya bahas kali ini itu tentang ontologi. Dalam ontologi ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengertian ontologi, sedangkan yang kedua karakteristik ontologi, dan ketiga adalah aliran-aliran yang ada dalam ontologi. Dan pada materi yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari ontologi tersebut. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata ontos dan logos. Onto itu berarti ada, sedangkan logos itu berarti ilmu. Jadi ontologi itu adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu hakikat dari yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, pengertian ontologi menurut ahli, yaitu menurut Sutriono, ontologi ialah azas dalam mempraktikkan batasan maupun ruang lingkup, bentuk objek penelaan atau objek ontologis ataupun objek resmi dan wawasan, dalam arti tentang suatu realita filsafat dari objek ontologi ataupun objek resmi, serta ilmu yang bertanya tentang apa yang dikaji oleh wawasan serta umumnya yang berhubungan dengan alam realistis serta kehadirannya. Jadi di sini ontologi ini kan disebut sebagai hakikat dari sesuatu yang ada. Misalnya seperti contohnya dalam kita mengupas sebuah bawang. Dalam ontologi ini ia sangat berkaitan dengan epistemologi dan teologi. Misalnya dalam kita mengupas sebuah bawang, yaitu epistemologinya itu kita mengupas kulit bawangnya. Sedangkan pada lapisan keduanya itu, setelah kita mengupas kulit bawang itu, kita menemukan lapisan keduanya, yang itulah hakikat yang disebut dengan ontologi. Sedangkan yang ketiga yaitu adanya aksiologinya dari bawang tersebut, yang mana dari aksiologi tersebut kita bisa mengambil manfaatnya dan yang kita gunakan dari mengupas bawang tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang karakteristik dari ontologi tersebut, yaitu menurut Karen Bagus ada 4 karakteristik dari ontologi. Yang pertama yaitu ontologi itu sebagai arti dari sebuah yang berada dalam diri seseorang, yaitu yang dimana maksudnya di sini ontologi ini menjadi hakikat dalam diri seseorang itu dalam ia mengambil suatu ciri-ciri yang esensial yang ada dalam diri seseorang tersebut. Misalnya yang menurut seseorang tersebut itu adalah bentuk yang paling abstrak dan bentuk yang paling sempurna. Yang selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu tentang tata dan struktur yang realistis, dalam arti yang seharusnya mengikuti, yang realitas mengikuti. Maksudnya di sini yaitu seseorang itu menggunakan waktu esensinya, yaitu dengan keadaan yang nyata atau dalam waktu yang sebagaimana ia maksudkan. Misal seperti dalam arti luas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti berikut. Yang pertama, ia menjadi aktualisasi dan personalitasnya yang nyata dan adanya kesempurnaan dalam menganalisis ruang dan waktu, dan ia mengalami suatu perubahan dan yang lain sebagainya. Sedangkan karakteristik yang ketiga itu yaitu mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada di dalam minatnya, yaitu itu merupakan suatu kekuasaan yang absolut dalam diri seseorang, karena bentuknya itu abadi, sempurna, dan keberadaannya itu mutlak tergantung kepada seseorang tersebut dalam menanggapi hakikat dari makna yang ada dalam dirinya tersebut. Sedangkan yang keempat itu adanya status realistis, apakah seseorang tersebut nyata atau semu. Misalnya status realistis yang dimaksud itu yaitu apakah hal yang dipikirkan oleh seseorang tersebut itu hal yang nyata atau semu. Jadi seseorang yang berpikir dengan ontologis dan menggunakan hakikat ini, ia berpikir dalam dua hal, yaitu ia berpikir secara nyata dan ia berpikir dalam pikirannya yang semu. Baiklah, selanjutnya yaitu materi tentang pembahasan aliran-aliran dalam ontologi. Dalam ontologi itu terdapat dua
dibagi ke dalam dua aliran. Yang pertama menurut metode kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan menurut metode kuantitatif ini yaitu adanya aliran monoisme, di mana aliran monoisme itu yaitu hakikat asalnya itu satu saja. Yang mana maksudnya di sini menurutnya hakikat seseorang itu misalnya hanya berasal dari Tuhan, tidak seperti teori Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tapi pada monoisme ini ia mengatakan bahwa hakikat dari seseorang itu hanya satu saja dan ia tidak ada sumber pokok dominan lainnya dan hanya berfokus pada satu tujuan itu saja. Yang selanjutnya adanya aliran yang selanjutnya itu paralelisme atau dualisme, yang mana dalam ini dalam kata paralelisme itu maksudnya kan di sini paralel itu kan bersambung-sambung, berkaitan. Jadi di sini hakikat itu memiliki makna, ada dua makna, yaitu dari benda dan dari roh, yang dimana pada paham ini aliran ini berpendapat kan berasal dari benda dan roh. Jadi hakikat ini masing-masing bebas satu sama lain, yang jelas ia memiliki makna yang abadi di dalam baik itu maupun roh atau benda. Maknanya ini dua tapi abadi. Selanjutnya yaitu adanya pluralisme. Pluralisme itu adalah kenyataan yang terjadi sebenarnya. Dalam pluralisme ini ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk kenyataan yang mengakui bahwa segenap bentuknya itu nyata, tidak ada perubahan-perubahan lainnya atau perbedaan yang berubah dari yang lainnya tersebut. Jadi di sini maksudnya itu adalah kenyataan yang sebenarnya terjadi tanpa adanya perubahan-perubahan atau koreksi-koreksi. Baiklah, selanjutnya dari segi kuantitatifnya, yang mana dalam segi kuantitatif ini itu yang pertama adanya aliran naturalisme, yang mana di dalam aliran ini seseorang itu menolak yang ada, yang supranatural, dan menolak yang mental, karena mereka itu berpendapat bahwa dalam aliran naturalisme ini mereka mengambil suatu hasil itu melihat dari kejadian yang ada. Jadi kategori pokok dari mereka percaya bahwa sesuatu terjadi, mereka akan melihat kenyataannya, yaitu dengan melihat kejadian yang terjadi. Sedangkan selanjutnya ada materialisme. Dalam materialisme ini mereka itu mendasarkan pemikirannya itu kepada metode-metode ilmu-ilmu alam. Mereka melihat sesuatu itu berdasarkan keadaan alam, bahwa apakah keadaan tersebut persis dengan yang terjadi yang seperti yang telah mereka ketahui atau tidak. Selanjutnya yaitu mereka memandang alam semesta ini dari berbagai-bagai macam zat atau dari yang tersusun dari berbagai-bagai macam zat. Selanjutnya materi yaitu tentang idealisme. Dalam idealisme ini yang dimana hakikat seseorang itu kenyataannya memiliki keanekaragaman yang berasal dari roh dan jenisnya, dan mereka ini percaya bahwa hakikat dari idealisme ini yaitu berasal dari roh dan jenis lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.